Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Iwan Didi Situmorang, saya salah satu mahasiswa dari Politeknik MBP Medan, program studi administrasi bisnis dengan nomor induk pendidikan 215301038. Di sini saya akan menjelaskan 14 prinsip-prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol. 14 prinsip manajemen yang pertama adalah pembagian tugas atau division of work, yaitu semakin orang menjadi spesialis dan semakin efisiensi mereka dapat mengerjakan tugasnya. Yang kedua ada wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility, di mana manajer mempunyai hak untuk memberi perintah dan untuk dipatuhi oleh bawahan sehingga tugas dengan cepat dapat diselesaikan. Yang ketiga ada disiplin. Anggota organisasi perlu menghormati atasan dan peraturan-peraturan dan persetujuan yang telah ditetapkan yang untuk mengatur organisasi. Yang keempat ada kesatuan atau perintah atau unity or command. Setiap karyawan harus memiliki kesatuan yang dapat mematuhi setiap perintah-perintah dan juga menerima instruksi tentang kegiatan tertentu. Hanya dari satu orang saja. Jika terlalu banyak atasan, maka setiap bawahan akan merasa bingung di mana mereka yang akan mereka patuhi, perintah dari siapa yang mereka patuhi. Yang kelima ada kesatuan dalam pengetahuan atau unity of direction, yaitu organisasi yang mempunyai tujuan yang sama harus diarahkan hanya oleh seorang manajer dengan menggunakan satu rencana. Karyawan yang bekerja dalam satu organisasi harus memiliki satu tujuan saja. Yang keenam, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu atau subordination of individual interest to the general interest. Yang ketujuh ada imbalan atau remuneration, di mana imbalan atau kompensasi untuk pekerjaan-pekerjaan setiap karyawan, sehingga karyawan dapat melakukan pekerjaannya dengan senang hati dan juga dapat menerima keadilan yang baik. Yang kedelapan ada sentralisasi or centralization, yaitu mengurangi peran bawahan dalam pembuatan keputusan. Yang kesembilan ada garis wewenang, atau disebut juga rantai skala atau garis. Wewenang dalam sebuah organisasi yang menggambarkan garis wewenang dan perintah yang jelas. Yang kesepuluh ada susunan atau order, di mana material dan orang-orang harus berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, terutama orang-orang yang hendak melakukan sebuah pekerjaan dan dihendaknya ditempatkan dalam posisi yang terbaik. Ada prinsip yang ke-11 yaitu keadilan atau equity, di mana manajer harus memiliki keadilan kepada setiap bawahan, sehingga bawahan pun merasa tidak tertekan dalam melakukan pekerjaannya. Yang ke-12 ada stabilitas staff atau stability of renewed of personal, di mana tingkat perputaran tenaga kerja yang tinggi tidak baik bagi pelaksanaan fungsi organisasi karena menggunakan fungsi efisiensi dari sebuah organisasi. Yang ke-13 ada inisiatif, di mana bawahan harus diberi kebebasan untuk berpendapat dan untuk memberikan sebuah pemikiran yang memberikan sebuah ide sehingga mereka juga dapat membuat sebuah rencana walaupun beberapa kesalahan mungkin akan terjadi. Yang terakhir atau yang ke-14 ada semangat corps or spirit the corps, yaitu kesatuan adalah kekuatan, di mana manajer dan bawahan itu harus memiliki kesatuan dan mereka juga harus memiliki kekuatan, di mana kesatuan itu adalah kekuatan mereka untuk melaksanakan ataupun mengoperasikan sebuah organisasi dan memiliki kesetiaan dan rasa tanggung jawab yang besar. Itu adalah 14 prinsip organisasi yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.